Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ustazah masih di pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 tentang rumah adat dan keunikannya serta pakaian adat dan keunikannya di kelas 4. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini yang pertama akan siswa mampu mengidentifikasi tentang bentuk, bahan pembuatan, dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamatinya dengan tepat. Anak-anak, pasti kita semua bangga menjadi anak Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki beragam sosial, banyak keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia dan tak ternilai harganya. Keragaman yang akan kita bahas pada hari ini adalah keragaman rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia serta keunikannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas rumah adat dan keunikannya. Rumah adat apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, rumah adat Baileo dari Maluku. Rumah adat Baileo memiliki keunikan. Yang pertama, bentuknya panggung dan dindingnya terbuat dari kayu. Yang kedua, rumah adat Baileo berguna untuk menyimpan benda-benda suci dan melaksanakan upacara adat. Keunikan yang ketiga, rumah Baileo mempunyai lantai rumah yang terbuat dari papan dan disusun saling berdekatan tanpa paku. Selanjutnya keunikannya dari atapnya. Atap rumah Baileo memiliki bentuk seperti prisma dengan selasar dan di bagian depan dan belakang. Dan yang terakhir, atapnya terbuat dari daun sagu atau daun kelapa. Rumah adat yang kedua adalah rumah adat Tambi. Rumah adat Tambi, rumah adat dari Sulawesi Tengah. Silahkan kalian perhatikan gambarnya ya. Keunikan yang dipunyai oleh rumah Tambi adalah ukurannya sangat kecil. Dan yang kedua, rumah Tambi berbentuk panggung dan pondasi rumah berupa batu besar berbentuk persegi. Atap dari rumah Tambi berbentuk prisma segitiga dan atapnya terbuat dari ijuk yang sangat panjang sehingga atapnya berperan sebagai dinding bagian luar. Anak tangga berjumlah ganjil untuk penghuni biasa dan anak tangga berjumlah genap untuk ketua adat. Jadi di rumah Tambi ini ada anak tangganya ya. Anak tangganya berupa ganjil dan berupa genap. Kalau genap untuk penghuni yang biasa dan kalau untuk ganjil untuk ketua adat. Baik anak-anak, untuk rumah adat selanjutnya adalah rumah adat Honai. Rumah adat Honai berasal dari Papua. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Rumah adat Honai memiliki keunikan juga. Keunikannya rumah ini berbentuk bulat. Atap rumah ini ditutupi oleh alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumahnya terbuat dari rotan dan pintu rumah, ada satu pintu rumah berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Di rumah Honai tidak memiliki jendela. Itu keunikan dari rumah Honai. Rumah adat selanjutnya yaitu rumah adat Tongkonan. Silakan diperhatikan rumah adat Tongkonan. Rumah adat ini berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkonan juga memiliki keunikan. Keunikan yang pertama, kita lihat bagian atapnya. Atap rumah adat Tongkonan berbentuk seperti perahu, mirip tanduk kerbau.
dan atapnya terbuat dari susunan bambu. Rumah adat Tongkonan di bagian depannya terdapat deretan tanduk kerbau. Dan rumah ini tidak menggunakan paku, hanya diikat dan ditumpang dengan sistem kunci. Rumah ini memiliki ukiran dengan 4 warna, yaitu warna merah, warna putih, warna kuning, dan hitam. Itulah rumah adat Tongkonan serta keunikannya. Selanjutnya, rumah adat Lamin. Ini adalah gambar rumah adat Lamin. Rumah adat Lamin, rumah adat dari Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin juga mempunyai keunikan ya. Keunikannya yang pertama, ukurannya sangat besar. Rumah adat Lamin berstruktur panggung dan terbuat dari kayu ulin dan bermotif suku Dayak. Di dalam rumah adat Lamin terdapat ornamen berupa benda-benda suci yang mengandung makna bagi penghuninya. Itu tadi anak-anak tentang rumah adat dan kegunaannya atau keunikannya yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian adat dan keunikannya. Kita lihat pakaian adat yang pertama. Pakaian adat yang pertama adalah pakaian adat Bali. Kita lihat gambarnya. Pakaian adat Bali memiliki keunikan. Yang pertama, pakaian adat wanita. Pakaian adat wanita Bali menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulan pasang, dan selendang. Pakaian adat pria menggunakan penutup kepala berupa udeng. Nah, ketika acara resmi, pakaian adat pria dan wanita tidak memiliki penutup bahu atau lengan. Seperti kita lihat gambar di samping itu ya, itu termasuk pakaian adat Bali. Pakaian adat selanjutnya, nah biasanya pakaian adat Bali menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih, dan bunga kamboja. Nah, yang terakhir dari pakaian adat Bali adalah menggunakan bija yang digunakan atau diletakkan di kening. Pakaian adat selanjutnya adalah pakaian adat dari Kalimantan Barat. Ini pakaian adat dari Kalimantan Barat ya. Keunikan dari pakaian adat dari Kalimantan Barat adalah keunikannya terletak pada pembuatannya yang terbuat dari kulit ampuro atau kapuo. Dan pembuatannya dengan cara dipukul-pukul di dalam air dan dikeringkan, kemudian dihias untuk digunakan. Selanjutnya, keunikan dari pakaian adat dari Kalimantan Barat yaitu menggunakan bulu nurung enggang untuk menghias baju. Pakaian adat selanjutnya, pakaian adat dari Jawa Barat. Ini pakaian adatnya ya anak-anak, bisa dilihat. Keunikan dari pakaian adat Jawa Barat adalah pada pakaian pria menggunakan penutup kepala yang disebut bendo. Pria menggunakan jas takwa dengan kain dodo. Pada pakaian wanita menggunakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut beuber. Dan memakai mahkota, rambut digelung dan diberi untaian bunga seperti yang ada pada gambar. Pakaian adat selanjutnya, pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Bisa dilihat gambarnya ya anak-anak. Keunikannya apa saja sih yang ada di pakaian adat Sulawesi Selatan? Yang pertama, pakaian adat ini disebut baju bodo untuk wanita dan bala dada untuk pria. Jadi sebutannya berbeda ya anak-anak. Kalau untuk wanita baju bodo, kalau untuk pria bala dada. Baju bodo terbuat dari kain muslin.
Kalau bala yang dipakai oleh pria terbuat dari kain lipa sapi atau lipa garusuk. Nah, pada pria memakai penutup kepala bernama pasupo yang terbuat dari daun lontar. Itu tadi pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pakaian adat dari Jambi. Kita lihat gambarnya ya anak-anak. Pakaian adat dari Jambi ini juga memiliki keunikan anak-anak. Yang pertama, penutup kepala pria. Kita lihat penutup kepala prianya berbentuk tegak menjulang tinggi. Dan selanjutnya, baju pria panjang lengannya 3/4. Dan penutup kepala pada wanita bernama pasangkon berbentuk duri pandan. Itu tadi keunikan dari pakaian adat Jambi. Baik anak-anak, itu tadi kita telah belajar keragaman rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia serta keunikannya. Baik anak-anak, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Pesan dari Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study at home, obey your parents, and keep healthy. Ustazah minta maaf ya, barangkali dalam penyampaian materi terdapat kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.